Hizbullah warning, perang Israel di Gaza jadi perang regional. Pemimpin tertinggi kedua Hizbullah memberi peringatan terbaru. Milisi kuat yang didukung Iran di Lebanon itu mengatakan pembunuhan Israel ke warga sipil di Gaza berisiko menimbulkan perang yang lebih luas di Timur Tengah. Dalam wawancara di BBC Internasional, Sheikh Naim Qasim mengatakan perkembangan yang terjadi kini sangat serius dan berbahaya. Menurutnya, tidak ada yang bisa menghentikan dampaknya ke depan. Bahayanya nyata, tegasnya, dikutip pada Kamis 9 November 2023. Tanpa membawa bahaya nyata ke wilayah tersebut, saya kira tidak. Tambahnya dalam sebuah wawancara di Beirut. Dia menegaskan, eskalasi apapun akan terkait dengan tindakan Israel, setiap kemungkinan, ujarnya, pasti ada responnya. Perlu diketahui, Hizbullah sendiri adalah kekuatan politik dan militer terbesar di Lebanon. Namun Inggris, Amerika Serikat, dan Liga Arab menggolongkannya sebagai organisasi teroris. Sejauh ini, Hizbullah menanggapi perang di Gaza dengan peringatan-peringatan. Kelompok ini disebut berhati-hati mengkalibrasi tindakan mereka. Ketika serangan Israel menewaskan seorang wanita dan 3 anak di Lebanon Selatan pada hari Minggu, Hizbullah menggunakan roket Grad untuk pertama kalinya dalam konflik tersebut. Ini kemudian menewaskan seorang warga sipil Israel. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah mengancam bahwa setiap kematian warga sipil di Lebanon akan mengakibatkan kematian lain di seberang perbatasan. Namun, dia tidak mengancam Israel dengan perang habis-habisan. Bukan cuma 7 Oktober. Dalam wawancara itu, Sheikh Naim Qasim juga menegaskan bagaimana masalah Israel dan Palestina bukan hanya terjadi 7 Oktober. Ia menyebut serangan tersebut sebagai respon yang tidak dapat dihindari terhadap pendudukan Israel atas tanah Palestina selama puluhan tahun. Mengapa kita tidak melihat apa yang telah dilakukan Israel di Gaza, katanya. Mereka membunuh warga sipil dan menghancurkan rumah-rumah, tambahnya. Sebelumnya di tahun 1948, PBB membuat resolusi 181. Organisasi global itu kemudian mengadopsi membagi Palestina menjadi 2 negara dan 1 wilayah internasional. Negara Palestina, Israel, dan wilayah Yerusalem. Namun, hal ini tak kunjung terrealisasi. Perang bahkan makin menjadi di antara 2 wilayah. Perjanjian Oslo pada tahun 1993 juga mencoba memediasi. Otoritas Palestina, PLO, mengakui Israel berdasarkan solusi 2 negara dan secara efektif menandatangani perjanjian yang memberi Israel kendali atas 60% tepi barat, serta sebagian besar sumber daya tanah dan air di wilayah tersebut. Perjanjian itu seharusnya akan memberikan pemerintah Palestina terpilih pertama menjalankan negara merdeka di tepi barat dan jalur Gaza dengan ibu kotanya di Yerusalem Timur. Namun, janji kesepakatan itu tidak pernah terjadi. Ancaman terbesar perusahaan global Selat Hormuz tutup. Sebelumnya, perang yang terjadi di sejumlah wilayah dunia termasuk Gaza telah menjadi fokus perhatian para CEO perusahaan-perusahaan besar saat ini. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Think Tank Kebijakan Luar Negeri Atlantic Council, Frederick Kempe, dalam dialog bisnis CNBC Global Evolve pekan lalu.